Bayangkan sebuah buku yang berisi mantra kuno, ritual penuh keajaiban, dan rahasia terdalam dari alam semesta. Dalam episode ini, kita akan membuka halaman-halaman Book of Shadows dan mengungkap dunia Wicca yang penuh misteri. Siapkah Anda untuk menyelami sihir, kebijaksanaan, dan perjalanan spiritual yang akan mengubah hidup Anda selamanya? Temukan jawaban dan rahasia tersembunyi di balik setiap kata. Jangan lewatkan, ini adalah pintu menuju dunia magis yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Hello there curious people, selamat datang di kanal Enigma Hitam. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi kedalaman Book of Shadows, kitab suci pribadi bagi para praktisi Wicca, dan mengungkap rahasia praktek spiritual yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Kita akan mencoba untuk menyingkap mantra, ritual, dan perjalanan batin yang menjadikan Wicca sebagai jalan hidup yang penuh keajaiban dan kebijaksanaan. Sebelumnya jangan lupa untuk tekan like dan subscribe kanal Enigma Hitam agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika audio pada video kali ini tidak jelas, kalian dapat mengaktifkan closed caption pada pengaturan. Kita mulai pembahasan dengan perkenalan dengan Wicca. Selamat menyaksikan. Wicca adalah salah satu bentuk agama neopagan yang berfokus pada penyembahan alam dan penghormatan terhadap kekuatan ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Dikenal sebagai agama modern yang terinspirasi oleh praktek kuno. Wicca menarik elemen-elemen dari berbagai tradisi paganisme Eropa kuno dan menggabungkannya dengan konsep dan praktek yang relevan dengan dunia kontemporer, dengan akar yang dalam sejarah dan mitologi. Wicca menawarkan jalan spiritual yang kaya dan mendalam bagi mereka yang mencari hubungan yang lebih dekat dengan alam dan esensi spiritual yang mengelilingi mereka. Wicca pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20, diperkenalkan oleh seorang pensiunan pegawai sipil Inggris bernama Gerard Gardner. Gardner mengklaim bahwa Wicca adalah kelanjutan dari tradisi penyihir kuno yang telah ada selama berabad-abad. Melalui bukunya Witchcraft Today dan The Meaning of Witchcraft, Gardner memperkenalkan dunia kepada praktek-praktek Wicca, menarik minat dan perhatian signifikan. Meskipun banyak elemen Wicca yang dipengaruhi oleh imajinasi dan pengetahuan Gardner, esensi dari ajaran-ajaran ini menginspirasi banyak orang untuk menjelajahi jalur spiritual yang serupa. Salah satu aspek paling penting dari Wicca adalah keyakinan pada dualitas ilahi. Wiccan percaya pada dewa-dewi, yang mewakili aspek feminin dan maskulin dari kekuatan ilahi. Dewi sering diasosiasikan dengan bumi, bulan dan alam, sementara dewa sering dikaitkan dengan matahari, hutan, dan hewan. Kedua aspek ini dipandang sebagai kekuatan yang saling melengkapi, menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam alam semesta. Dalam ritual dan perayaan, Wiccan menghormati dan berkomunikasi dengan dewa dan dewi, mencari bimbingan dan berkat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ritual dan perayaan adalah bagian integral dari praktek Wicca. Wiccan merayakan 8 Sabat, yang merupakan perayaan musiman yang menandai pergantian musim dan siklus alam. Mulai dari Yule yang merayakan titik balik matahari musim dingin, hingga Samhain yang sering dianggap sebagai tahun baru Wiccan, dan merupakan waktu untuk menghormati leluhur dan refleksi batin. Setiap Sabat membawa makna dan ritual unik. Selain Sabat, Wiccan juga merayakan Esbat, yang merupakan perayaan bulan purnama. Esbat adalah waktu untuk sihir dan meditasi, di mana energi bulan purnama digunakan untuk memperkuat niat dan tujuan. Sihir adalah elemen lain yang signifikan dalam Wicca. Wiccan percaya bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia di sekitar mereka melalui penggunaan energi dan niat yang terfokus. Praktek sihir dalam Wicca bisa mencakup berbagai teknik, seperti merapal mantra, membuat jimat, dan melakukan ritual. Etika dalam praktek sihir sangat penting bagi Wiccan, dan hukum 3 kali lipat yang menyatakan bahwa segala tindakan, baik atau buruk, akan kembali kepada pelakunya 3 kali lipat. Prinsip ini mendorong praktek yang bertanggung jawab dan penuh pertimbangan. Selain ritual dan sihir, Wicca juga menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam. Banyak Wiccan yang berusaha untuk hidup dengan cara yang ramah lingkungan, menghormati bumi dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Konsep keseimbangan dan harmoni yang ada dalam Wicca tercermin dalam upaya untuk menjaga alam dan berkontribusi pada pelestariannya. Praktek-praktek seperti berkebun, penggunaan herbal, dan pengumpulan bahan alami untuk keperluan magis adalah bagian dari kehidupan sehari-hari banyak Wiccan. Wicca juga mengakui pentingnya komunitas yang berbagi pengetahuan. Kelompok-kelompok yang disebut coven seringkali terbentuk, di mana para Wiccan berkumpul untuk merayakan ritual, belajar bersama, dan mendukung satu sama lain.
Dalam komunitas ini, tradisi dan pengetahuan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memastikan bahwa warisan spiritual tetap hidup dan berkembang. Meskipun ada juga banyak Wiccan soliter yang memilih untuk menjalankan praktek mereka sendiri, mereka tetap terhubung dengan komunitas yang lebih besar melalui pertukaran ide dan pengalaman. Dalam esensinya, Wicca adalah jalan spiritual yang menekankan keterhubungan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap semua aspek kehidupan. Ini adalah perjalanan yang mengajak individu untuk menjelajahi kekuatan batin mereka, berhubungan dengan alam, dan menemukan kedamaian dan harmoni dalam dunia yang seringkali kacau. Dengan akarnya yang dalam tradisi kuno dan adaptabilitasnya terhadap dunia modern, Wicca menawarkan jalan yang penuh dengan keajaiban, penemuan diri, dan kebijaksanaan abadi. Dalam dunia yang penuh misteri dan keajaiban, para praktisi Wicca dan tradisi magis lainnya menyimpan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam sebuah buku yang dikenal sebagai Book of Shadows. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan, melainkan sekedar arsip pribadi yang merekam jejak spiritual dan magis mereka. Setiap halaman yang terisi adalah bukti perjalanan dan evolusi seseorang dalam eksplorasi alam gaib. Pada halaman-halaman pertama, seringkali terdapat ritual, yang merupakan serangkaian instruksi dan langkah-langkah untuk melakukan upacara magis. Ritual ini bisa sangat bervariasi, mulai dari pelayan sahabat yang menandai pergantian musim, hingga esbat yang merayakan fase-fase bulan. Ritual ini tidak hanya penting untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta, tapi juga untuk menandai momen-momen penting dalam kehidupan seorang praktisi. Misalnya, ada upacara inisiasi yang menandai seseorang jadi bagian dari komunitas magis, atau ritual penyucian yang bertujuan membersihkan energi negatif. Selanjutnya, kita menemukan koleksi mantra. Mantra-mantra ini ditulis dengan hati-hati. Seringkali dihiasi dengan simbol-simbol kuno dan ilustrasi yang memancarkan kekuatan magis. Setiap mantra memiliki tujuan khusus, seperti perlindungan dari bahaya, penyembuhan penyakit, atau menarik keberuntungan dan cinta. Mantra-mantra ini bisa pendek dan sederhana, atau panjang dan rumit, tergantung pada kekuatan dan efek yang diinginkan. Mereka seringkali diucapkan dengan penuh keyakinan dan fokus, karena kekuatan dari sebuah mantra terletak daripada niat dan energi yang menyertainya. Tidak kalah penting adalah resep-resep untuk ramuan. Halaman ini penuhi dengan pengetahuan herbal dan bahan-bahan magis lainnya yang digunakan untuk membuat ramuan penyembuhan, minyak pengurapan, atau kemenyan yang digunakan dalam ritual. Setiap ramuan memiliki komposisi unik yang ditentukan oleh tujuan spesifiknya. Misalnya, ramuan untuk penyembuhan mungkin mencakup bunga lavender untuk ketenangan, daun peppermint untuk energi, dan minyak kayu putih untuk pernapasan yang lebih baik. Para praktisi memetik dan mengumpulkan bahan-bahan ini dengan penuh perhatian, seringkali mengucapkan doa atau mantra untuk memperkuat energi magisnya. Selain itu, terdapat teknik meditasi dan visualisasi yang tertulis dengan detail. Teknik ini membantu para praktisi untuk mencapai keadaan pikiran yang tenang dan fokus, membuka pintu ke alam bawah sadar dan dunia gaib. Meditasi bisa sederhana duduk diam dan mengatur pernapasan, atau bisa melibatkan visualisasi yang kompleks di mana seseorang membayangkan diri mereka berada di tempat magis atau bertemu dengan makhluk spiritual. Teknik ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan intuitif dan magis, serta untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual. Akhirnya ada catatan pribadi yang menjadi bagian paling intim dari Book of Shadows. Di sini, praktisi mencatat pengalaman pribadi mereka selama menjalankan ritual, merapal mantra, atau membuat ramuan. Mereka menuliskan refleksi mereka tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, serta perasaan dan wawasan mereka yang peroleh selama perjalanan spiritual mereka. Catatan ini membantu mereka untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman, serta untuk mengingat momen-momen penting dalam perjalanan magis mereka. Dalam keseluruhannya, Book of Shadows adalah lebih dari sekedar buku. Ini adalah teman setia menyimpan rahasia dan kebijaksanaan seorang praktisi, sebuah jendela ke dalam dunia yang penuh keajaiban dan misteri. Setiap halaman mencerminkan dedikasi, pengetahuan, dan perjalanan pribadi seseorang dalam mengejar kebijaksanaan dan keajaiban alam semesta. Book of Shadows adalah cerminan jiwa dari pemiliknya, mencerminkan dedikasi dan komitmen mereka terhadap jalan spiritual yang mereka pilih. Ketika praktisi terus menambahkan isi ke dalam buku ini, mereka tidak hanya mencatat pengetahuan dan pengalaman mereka, tapi juga menciptakan warisan yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Ritual-ritual yang tercatat dalam Book of Shadows seringkali mengikuti siklus alam. Misalnya, sahabat-sahabat Wiccan yang dirayakan 8 kali setahun mengikuti roda tahun, yang mencakup perayaan seperti Samhain atau Halloween, Beltane, dan Yule.
Masing-masing sahabat ini memiliki makna dan ritual spesifik yang dirancang untuk menyelaraskan diri dengan energi alam yang berbeda. Esbat, yang dirayakan setiap bulan purnama, adalah waktu untuk melakukan sihir dan introspeksi pribadi, memanfaatkan kekuatan bulan untuk memperkuat niat dan tujuan. Mantra-mantra yang terdapat dalam buku ini biasanya ditulis dengan rumusan yang sangat spesifik, termasuk kata-kata yang harus diucapkan, bahan-bahan yang harus digunakan, dan tindakan apa yang harus dilakukan. Mantra-mantra ini bisa berasal dari tradisi kuno atau diciptakan sendiri oleh praktisi berdasarkan kebutuhan pribadi mereka. Penulisan mantra biasanya melibatkan elemen-elemen seperti invokasi dewa-dewi, penyalaan lilin dengan warna tertentu, penggunaan kristal, dan penggabungan simbol-simbol magis. Dalam hal ramuan, Book of Shadow seringkali berisi detail yang sangat spesifik tentang bagaimana mengumpulkan dan mempersiapkan bahan-bahan. Praktisi mungkin mencatat waktu terbaik untuk memetik tanaman, fase bulan yang paling cocok, serta doa atau mantra yang harus diucapkan selama proses pengumpulan. Ramuan-ramuan ini bisa digunakan dalam berbagai cara seperti minum teh, dioleskan sebagai minyak, atau dibakar sebagai dupa. Setiap ramuan dirancang untuk mencapai efek tertentu, seperti membersihkan energi negatif, meningkatkan cinta, dan hubungan, atau melindungi dari bahaya. Meditasi dan visualisasi adalah alat penting dalam praktis magis yang membantu praktisi mencapai keadaan pikiran yang diinginkan. Teknik-teknik ini seringkali melibatkan relaksasi mendalam dan fokus mental yang kuat. Visualisasi bisa melibatkan membayangkan diri dalam lingkaran cahaya pelindung, bertemu dengan pemandu spiritual, atau mengunjungi tempat-tempat suci dalam pikiran. Meditasi dan visualisasi membantu praktisi meningkatkan konsentrasi mereka, mengakses wawasan batin, dan memperkuat kemampuan magis mereka. Catatan pribadi yang dimasukkan ke dalam buku Shadow seringkali penuh dengan refleksi mendalam dan pemikiran yang jujur tentang perjalanan spiritual seseorang. Praktisi mungkin mencatat mimpi yang memiliki makna khusus, pengalaman dengan entitas spiritual, atau hasil dari ritual dan mantra yang telah mereka coba. Catatan-catatan ini membantu praktisi memahami dan mengembangkan diri mereka, belajar dari kesalahan dan keberhasilan, serta menciptakan peta pribadi yang menuntun mereka di sepanjang jalan magis mereka. Dalam Book of Shadows, setiap halaman adalah batu bata yang membangun sebuah kuil spiritual pribadi. Buku ini tidak hanya mencatat pengetahuan dan pengalaman, tapi juga melayani sebagai alat introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Bagi banyak praktisi, Book of Shadows adalah harta yang sangat pribadi dan berharga, sebuah dokumen hidup yang terus berkembang seiring dengan perjalanan mereka melalui dunia magis. Melalui buku ini, mereka terhubung dengan tradisi kuno dan menambahkan jejak mereka sendiri ke dalam warisan magis yang terus berkembang. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kanal Enigma Hitam. Berikan komentar kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa and stay curious.